Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Bapak sekalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kursus Guru Coach Indonesia Emas. Tak terasa kita sudah memasuki pertemuannya ke-6. Semoga Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sebelum memulai acara ini, sebelum itu kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu menyiapkan catatan kecil yang sudah dia siapkan, minuman hangat atau minuman dingin, menemani kita dalam kegiatan kursus ini. Untuk itu, Bapak Ibu, apakah masih ingat dengan materi kita pertemuan pertama? Ada yang masih ingat? Silahkan ketik di kolom chat. Oke, betul sekali. Kemudian silahkan ketik pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Oke, betul. Dan pertemuan kelima, Bu, Bapak Ibu silahkan ketik. Oke, baiklah. Jadi semua sudah menjawab, masih mengingat materi pertama. Jadi bagaimanakah pemahaman Ibu tentang materi pertama, yaitu model komunikasi NLP? Oke, betul. Silahkan Bapak Ibu ketik. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pemahaman Ibu tentang model memfasilitasi? Oke, baik. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah Ibu memahami tentang kerangka kesadaran? Oke. Kemudian yang keempat, bagaimanakah pemahaman Bapak Ibu tentang model SCORE? Dan yang kelima, silahkan ketik kembali, bagaimana pemahaman Ibu tentang model perubahan? Oke. Sungguh menarik Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu semua. Di antara kelima ini, yang manakah Ibu yang paling sering digunakan dalam kegiatan mengcoaching? Wow, ada yang paling sering menggunakan NLP. Ada juga yang menggunakan model SCORE. Ada juga yang menggunakan model kerangka kesadaran. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, silahkan pakai semua model-model yang diinginkan dengan mengkombinasikan model-model tersebut, mengkolaborasikannya, sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang menjadi sumber daya Bapak Ibu di kegiatan coaching kita. Oke, untuk memulai materi, izinkan saya untuk berbagi slide PowerPoint. Oke. Sambil menunggu. Oke, apakah Bapak Ibu sudah tampil, sudah melihat di layar? Oke, pertemuan kita yang ke-6 ini adalah tentang model ketangguhan. Bapak Ibu sekalian, dengan mempelajari model ketangguhan ini, minggu pertama kita sudah menggunakan model komunikasi NLP. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang model ketangguhan, tantangan intelektual. Untuk itu, mari kita pelajari tentang model ketangguhan. Apa itu model ketangguhan? Model ketangguhan adalah tantangan intelektual yang akan Bapak Ibu pelajari, dan sebelumnya itu kita mempelajari tentang apa itu perubahan. Jadi perubahan itu sebelumnya kita mempelajari tentang coaching. Coaching adalah perubahan-perubahan dari kondisi yang saat ini atau situasi sekarang ini menuju situasi yang diinginkan.
Situasi yang sekarang atau situasi yang diinginkan di dalam perubahan itu, kadang-kadang kita menghadapi banyak tantangan, sehingga hambatan, rintangan, atau ancaman, kita perlu model ketangguhan, sehingga kita membutuhkan model ketangguhan. Mengapa perlu ketangguhan? Situasi yang sekarang ini menuju situasi yang diinginkan. Apa itu? Pasti akan memenuhi tantangan, hambatan, rintangan, dan ancaman. Setiap manusia pasti menemui hambatan, tantangan, rintangan dalam mencapai tujuannya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 tantangan yang pasti kita hadapi dalam kegiatan kita, dalam apapun untuk mencapai tujuan kita. Tantangan-tantangan itu pasti akan menemukan solusi. Yang pertama ada tantangan intelektual. Kemudian yang kedua adalah tantangan emosional. Kemudian yang ketiga, kita akan menemui tantangan berupa tantangan sosial. Dan yang keempat adalah kita akan mengalami tantangan berupa tantangan spiritual. Dari keempat tantangan ini, pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal baik berupa tantangan intelektual, tantangan emosional, dan tantangan spiritual. Apakah itu tantangan intelektual? Tantangan intelektual adalah tantangan yang kita hadapi menuju kepada kemampuan manusia menghadapi tantangan. Manusia dibekali Tuhan dengan berbagai sumber daya menghadapi tantangan dengan menembus rintangan, mengelola ancaman. Baik, yang pertama adalah misalnya adalah kesenjangan antara harapan, kesenjangan antara masalah, konflik, kebuntuan, dan hambatan. Hambatan-hambatan inilah kita akan berproses, berpikir, menuju titik-titik yang diinginkan. Hambatan-hambatan tersebut bisa kita selesaikan dengan melakukan tantangan intelektual. Dalam proses kita menuju tujuan yang membuat proses menjadi lebih lambat atau bahkan lebih berhenti. Dan kita memiliki kemampuan dalam bentuk persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Dalam menghadapi masalah konflik, hambatan, dan kebuntuan itu, bagaimana caranya kita mengelolanya atau meresponnya, atau menanggapinya. Ada 6 cara yang bisa kita pakai untuk memfasilitasi klien melewati masalah-masalah kebuntuan dengan 6 hal yang dapat kita observasi melalui yang kita tayangkan. Untuk menganalisis klien menghadapi apa yang telah menjadi observasi kita, melakukan problem solving atau pemecahan masalah dengan menggunakan model SCORE. Ya, kita mengajak klien beradaptasi dengan menghadapi sumber-sumber daya dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian masalah kita ajak klien itu, kemudian kita berpihak, pihak-pihak yang terkait, dan terakhir memfasilitasi mereka untuk mengeksekusinya. Mengapa kita perlu menghadapi tantangan? Karena tantangan ini membuat klien memiliki kecerdasan intelektual yang semakin tinggi. Sebenarnya tantangan-tantangan ini membuat kita menjadi menimba ilmu, mencakup keterampilan, dan menimba sikap untuk menjadikan kompetensi intelektual kita semakin tinggi. Kecerdasan intelektualnya nanti kita akan memperoleh membuat klien lebih detail dalam melihat kenyataan sehingga kita lebih detail dalam menganalisis, melakukan pemecahan masalah. Bapak Ibu sekalian,
Kecerdasan intelektual juga membuat klien menjadi lebih mudah beradaptasi, dia lebih mudah melihat lingkungannya, lebih mudah berkoordinasi, dan tentu saja lebih mudah mengeksekusi. Bapak Ibu sekalian, dalam video-video model ketangguhan khusus membahas tentang tantangan, Bapak Ibu bisa kembali mengulang video ini, mempelajarinya, dan mempraktekkannya. Sehingga dalam proses mengcoaching, Bapak Ibu menemukan ketangguhan-ketangguhan yang Bapak miliki, sehingga bisa mempraktekkannya. Baik dari 4 masalah tadi yang kita temukan, kemudian menemukan pemecahannya. Sehingga kesadaran kita lebih semangat lagi untuk melakukan praktek coaching. Dari sini Bapak Ibu adakah yang mau bertanya tentang model tantangan ini? Oke, silahkan Bapak Ibu silahkan ketik di kolom chat tentang model ketangguhan. Oke, baik Bapak Ibu. Beberapa mungkin ada di antara kalian atau Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugasnya, bisa kembali chat atau kita berdiskusi kembali di grup dan tetap semangat mengikuti kegiatan kursus ini. Dan untuk selanjutnya, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri kegiatan kursus ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kursus ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.